Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, semangat, dan pastinya harus selalu semangat terus pokoknya. Oke, baik, kembali lagi dan jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Tentu saja edisi hari ini 15 Februari 2022. Di bulan Februari ini ada edisi spesial dalam Ngopi seperti biasanya tepat pada hari Selasa, karena Tribun Timur telah mengundang salah seorang narasumber yang sudah mengelilingi 27 provinsi. Aduh, bayangkan itu. Nah, untuk itu kita bakalan gali-gali lebih dalam juga. Kita bakalan ulas nih dengan narasumber kita bagaimana perjalanannya dengan 27 provinsi yang ia lalui. Tapi ini bukan naik pesawat loh Tribuners, tapi menggunakan motor. Nah, untuk itu saya akan menyapa dulu narasumber kita pada hari ini. Ada Cak Hanif yang merupakan solo rider. Halo, Assalamualaikum dan selamat sore Cak Hanif. Halo, waalaikumsalam buat teman-teman semua Tribuners yang ada di Indonesia. Wih, luar biasa, keren. Keren, oke. Jadi sapaannya Tribuners ya? Tribuners saya. Oke, baik. Untuk Cak Hanif, sebelum mungkin kita ngobrol lebih banyak nih sesuai tema kita hari ini, Kinan mau tanya dulu, untuk nama lengkap sebenarnya siapa sih? Kok bisa dipanggil Cak Hanif gitu? Awalnya Cak Hanif itu tercetus karena memang asli orang Surabaya. Jadi Surabaya ini kan terkenal dengan Cak atau Mas. Jadi Cak ini kan bahasa asli Surabaya, dan kalau nama asli saya Muhammad Hanif Kusuma. Oke. Jadi orang Surabaya memang akrabnya panggil Cak ya? Cak. Oke. Nah, untuk Cak Hanif sendiri, dari tema kita hari ini, di mana mengelilingi selama 2 tahun mengelilingi Indonesia menggunakan motor. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, ini Cak Hanif memang motornya motor apa sih kok sekuat itu bisa mengelilingi 27 provinsi? Jadi kalau motor yang kita pakai sendiri itu merek Suzuki Next2, Mbak. Jadi itu motor matic keluaran dari Suzuki gitu. Oke. Dan kita bikin sedemikian rupa karena memang barang bawaannya banyak banget dari daerah-daerah yang udah kita lewati, kita dapat pernah di daerah gitu. Ya. Berarti ini sudah dimodifikasi juga ya? Udah. Oke. Cak Hanif, ngomong-ngomong sebelum kita panjang lebar juga nih membahas mengenai mungkin perjalanan Anda dalam 27 provinsi, kayaknya nggak cukup ya untuk waktu sehari ini membahas itu semua dengan berbagai macam budaya yang sudah Anda temui juga mungkin di seluruh Indonesia dengan 27 provinsi. Untuk Cak Hanif sendiri, sekarang usianya masih 21 tahun ya? 22. Oh, 22, oke. Yeah. Nah, di usia seperti ini Cak Hanif kesibukan mungkin selain mengelilingi Indonesia apa lagi? Paling kan lebih berfokus ke sosial media, YouTube sama TikTok untuk saat ini, Kak, gitu. Jadi kebanyakan teman-teman yang ngikutin perjalanan dari media sosial pribadi, dari TikTok, YouTube, kemudian Instagram dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah juga ada beberapa fee juga lah dari situ yang masuk gitu. Oke, sekarang subscriber di YouTube sudah berapa nih? 8.300. Wow, itu dalam waktu berapa lama tuh? Itu YouTube juga baru kurang lebih baru 6 bulanan, 6 bulan. 6 bulan sudah 8.000? Iya. Itu isi kontennya apa aja sih? Kebanyakan sih berbagi informan kepada teman-teman, kayak budaya adat daerah, kemudian beberapa wisata bahari, dan juga lain sebagainya, banyak sih. Tapi untuk Cak Hanif sendiri, ini merupakan memang anak bungsu, anak pertama atau? Anak pertama. Oh, pantas ya berani mengelilingi 27 provinsi. Memang kebanyakan tuh anak pertama beraninya tuh luar biasa nih, Cak Hanif. Terus nah, ya. Oke, untuk Cak Hanif sendiri berarti anak pertama berarti punya adik dong? Punya dong, ada satu, cowok juga. Cowok ya? Cowok juga. Kira cewek nih, berarti cantiknya kayak aku. Oke, Bisa Cak jadi. Hanif, bisa jadi ya. Oke, Cak Hanif, ini mungkin Kinan punya spesial pertanyaan juga. Dalam 27 provinsi yang Anda lalui, mana sih yang paling berkesan? Kota yang paling berkesan di mana? Kota yang paling berkesan, kalau mau dibilang paling berkesan banyak banget sih sebenarnya, karena memiliki hampir semuanya berkesan gitu loh. Cuman kalau untuk kita bikin lingkupan yang paling asik, mungkin bisa dibilang Kalimantan, Sulawesi paling asik sih. Oke, tapi ini nggak beres kan karena sekarang lagi di Sulawesi? Enggak, memang dari beberapa kultur budayanya seneng banget sih, kayak dari suku Bugis, dari kemarin juga ketemu suku Minahasa, suku Kajang apalagi kan, yang memang masih kental banget adat budayanya itu kan suku Kajang yang ada di Sulawesi Selatan. Oke. Gitu. Jadi sekarang di Makassar udah berapa lama? Makassar sendiri udah kurang lebih 1 minggu, 7 harian, 7 hari di sini. Gimana rasanya? Asik. Yang pertama asik, teman-temannya ramah-ramah. Yang ketiga macet. Nggak beda jauh sama Surabaya. Kayaknya 11-12 Surabaya Jakarta 11-12, 11-12. Oke. Nah, baik, untuk Cak Hanif sendiri.
dengan berbagai pengalaman yang telah Anda lalui mungkin ya, dengan mungkin mendatangkan berbagai provinsi, itu boleh disebutin dulu nggak? Ini 27 provinsi ini sebenarnya ada apa aja sih? Berbagi dengan Tribuners juga sekalian. 27 provinsi, kita mulai start dari Aceh aja, Sabang kan? Ya, boleh. Dari Sabang. Kemarin seperti Aceh dengan kultur apa namanya agamanya benar-benar kental banget kan sana. Kemudian masuk ke daerah suku Batak, Sumatera Utara, di sana banyak banget beberapa adat budaya yang udah kita dapetin kayak ke suku Nias dan lain sebagainya. Banyak banget. Kalau mau dijelasin ini 1 minggu gak bakalan kelar. Iya ya, kayaknya forum ini nggak cukup. Oke, kita sebutin tempatnya aja. Jadi Aceh, terus juga Kepulauan Riau, apalagi daerah Kalimantan udah semua juga. Kalimantan alhamdulillah udah 5 provinsi juga. Wow. Jadi dan kebetulan apa namanya Sumatera ini kan ada provinsi terbanyak yang ada di Indonesia, yaitu ada 10 dia. Sumatera. Jadi mulai dari Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, kemudian Lampung, Sumatera Selatan terakhir kan. Kemudian apa namanya Kalimantan, ada Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan yang paling baru itu Kalimantan Utara. Ya apalagi rasanya kayak udah bermain aja nih ya, kayak sebut-sebutan kota. Terus, nah daerah Sulawesi apa aja? Sulawesi alhamdulillah titik terakhirnya Makassar ini. Jadi kemarin tuh ambil dari Sulawesi Utara dulu Kak. Dari Sulawesi Utara kemudian masuk ke Gorontalo, dari Gorontalo masuk Sulawesi Tengah, Palu. Kemudian Sulawesi Barat, Mamuju, kemudian dari Mamuju pindah lagi ke Sulawesi Tenggara, di Kendari kan, Kendari, setelah itu masuklah Sulawesi Selatan paling terakhir. Oke, baik Cak Hanif. Nah pasti ini mungkin jadi pertanyaan dari banyak orang juga ya Cak Hanif. Itu gimana sih untuk persiapannya setiap mau touring ataupun juga solo rider seperti itu gimana? Kan kalau orang mungkin di luar kepala banget ya mungkin ya, kayak kok bisa sih sampai ke Riau, ke Kalimantan, sekarang udah di Sulawesi aja nih orang Surabaya. Itu gimana ceritanya? Paling kan tips and trick yang bisa kita kasih itu yang pertama nekat. Oh nekat dulu ya? Yang pertama pasti nekat dulu. Duit nggak perlu duit? Perlu sih, cuma itu bukan yang paling utama kalau soal duit sih. Iya, malah kalau pikirku sendiri itu nekat, kemudian niat dari hati juga, karena ini kita ninggalin keluarga, ninggalin teman, ninggalin cewek dan lain sebagainya kan. Gitu kan. Ya, ninggalin cewek ya. Kalau yang punya ya kan. Oke. Gitu. Jadi banyak banget kalau materi mungkin nomor kesekian. Jadi mulai dari nekat, niat, kemudian apa namanya persiapan fisik dan juga kesiapan motor yang pastinya yang memang kita kendarai kan gitu. Jadi banyak juga sih teman-teman yang penasaran dari situ. Uang, khususnya uang pasti. Iya bener pasti, soalnya kan ceritanya kita mau hidup di kotanya orang, nggak punya siapa-siapa mungkin ya. Maksudnya dalam artian yang Kinan maksud adalah keluarga. Ya kan kalau temen kan belum tentu dong semuanya mau bantu atau apa ya, ngehidupin makan kita selama berbulan-bulan mungkin ya. Nggak mungkin ya kan Cak Hanif. Nah ini nih yang menarik dari Cak Hanif dan proses perjalanannya ini. Jadi duit tuh yang terakhir Tribuners, malah yang pertama nekat ya? Nekat yang pertama. Ya udah, cara membangun nekat Anda sampai nekat 27 provinsi itu gimana? Jadi sebenarnya awalnya dulu niatan dari masih anak-anak, jadi waktu itu sempet nengok namanya itu buku Atlas Kak. Tahu kan buku Atlas tahu kan? Benar-benar. Jadi di situ kan ditulisin beberapa peta dunia, kemudian kayak beberapa keajaiban dunia, dan salah satunya kan ada di Indonesia, kayak Candi Borobudur, kemudian ada beberapa wisata yang memang waktu anak-anak kan namanya nengok begitu, asik kapan bisa ke sana ya, kayak gitu. Kayak gitu, jadi ada pemikiran kapan ya bisa ke sana. Tapi kan karena kalangan orang menengah, jadi keliling Indonesia pasti bagi orang umum itu harus duit sekian ratus juta, sekian miliar kan gitu. Jadi sebisa mungkin bagaimana caranya aku jalan gitu. Akhirnya tercetuslah kemarin tuh cari modal uang buat beli penjualan merchandise kaos. Jadi kayak ini. Jadi ini salah satu produkku sendiri. Wow. Yang dijual ke teman-teman umum juga bikers. Oke. Nah, Tribuners boleh lihat di sini juga nih mungkin gambar baju dari. Itu depan ya? Nggak apa-apa. Gambar baju dari. Wow, itu tulisannya apa tuh? Jadi ini tema kelimanya tulisannya Jan Cuker.
Oke, jancukers. Jangan bilang ini Jancukers. awal kata dari janco ya. Bener. Jadi kebanyakan teman-teman taunya jancu itu pasti bahasa kasar, padahal khususnya Iya, kita yang gimana tuh? Bener-bener emang kasar kan? kasar. Tapi itu tergantung dari penyampaian kita, intonasi gimana dari tuh? rasa hati kita. Kayak kita lagi bahagia, kita lagi seneng, kita Oke. lagi sedih, kita Iya. lagi apa ya, dan lain sebagainya. Itu kan Emang apa ungkapan hati bedanya? sebenarnya. Ya. Apa bedanya Cak Hanif? Beda di intonasi kadang. Oke, misal bilangin Kinan cantik. Jancur, wahyu banget loh. Oh. Kayak gitu. Oke, siap-siap. Berarti harus bilang kayak gitu ya. Jadi tergantung intonasinya kita gitu. Berarti emang kalau marah menggunakan kata itu artinya marah. Ya pastinya terkesan kasar karena kita posisinya menggunakan waktu marah Oke, gitu. tapi di mana sih ambil inspirasi bajunya mau ditulis jadi jancukers nih? Atau emang karena itu simbol dari teman-teman di Surabaya mungkin? Sebenarnya tema ini ku ambil itu dari salah satu yang memang aku kagumi dia itu ya Bapak Sujiwo Tejo. Jadi Kenapa? Sujiwo Tejo ini kan salah satu apa namanya budayawan yang ada di Surabaya, khususnya di wilayah Jawa itu pasti dia siapapun kenal dia gitu. Karena beliau ada yang mencetuskan nama Jancuker. Jadi dibilang itu beliau adalah presiden Jancuker. Oke, berarti jancukers punya presiden ya? Iya, punya. Waduh, parah ini. Oke, baik. Nah, untuk Cak Hanif sendiri, untuk penjualan kaosnya ini sudah berapa lama? Penjualan kaos sendiri ini waktu pulang dari Aceh berarti belum sampai 1 tahun, jadi masih 10 bulanan. 10 bulan. Tapi untuk penghasilannya gimana? Sudah mencukupi? Alhamdulillah malah berlebih dari supportnya teman-teman, antusiasnya teman-teman tuh yang ngebeli banyak banget. Jadi selama 10 bulan itu saya sendiri udah bisa jual 1.500 piece. Wow. Dan harganya per satu baju? Tergantung dari wilayah. Oh, beda juga. Gitu. Ini Jadi, pakai strategi marketing nih. Oke, oke. Jadi waktu di Sulawesi saya jualnya itu harga 150. Karena Jangan bilang di Surabaya jualnya 50.000. kalau di Surabaya aku jualnya 100.000. Itu kan curang, beda 50.000 nih. Oke, tapi nggak apa-apa, itu mungkin taktik ya dari seorang Cak Hanif. Di samping hobinya mengelilingi Indonesia, dia juga tetap apa ya, berentrepreneurship. Iya. Seperti itu ya, tetap berwirausaha. Berwirausaha. Menjalankan jualan baju seperti ini. Tapi peminatnya gimana nih? Kan tulisannya maksudnya khusus Surabaya, tapi dijualnya malah ke luar Surabaya, kemana-mana. Itu yang bikin saya apa ya, bangga dengan saya sendiri bahwasanya ini produk lokal gitu. Iya, Bukan produk siapa-siapa lokal yang jual ini bukan siapa-siapa gitu, tapi antusiasnya teman-teman karena ingin ngebantu perjalanan kan, karena memang sebagian uang dari sini kan memang kubuat untuk perjalanan, kemudian buat touringnya ya. ya untuk kita trip juga gitu. Jadi antusiasnya teman-teman yang patut dihargai, diapresiasi lah. Ih, Daripada dari kita sendiri. keren. Aduh, keren banget. Nah, selanjutnya mungkin ini sebelum 2 tahun menjadi solo rider, tadi kita di awal Kinan sempat mendengar juga kalau sempat bergabung juga di klub motor. Itu klub motor apa? Kalau saya sendiri untuk saat ini, karena baru Kak sebenarnya gabung di klub motor itu. Kita sendiri gabungnya di Surabaya Satria Club, SSC bisa sih. Oke. Ih, siapa tahu teman-teman SSC nonton nih. Hai. Halo Mas semua. Oke. Ini panggil Cuk juga boleh? Bisa Cuk. Halo Cuk. Waduh. Oke, gimana lanjut lagi nih Cak Hanif? Nah, di sana di SSC itu berapa lama? Di SSC kita baru masih partisipan sih kabarnya, sebelum belum anggota member, resmi ya? belum anggota resmi. Jadi masih kurang lebih 3 bulanan gitu masuk kita. Karena ya gimana ya, kebanyakan teman-teman yang ngondisiin saya ini ya teman-teman komunitas motor dari organisasi motor gitu. Tapi apa yang membuat Anda tertarik untuk meninggalkan SSC dan melanjutkan untuk menjadi seorang solo rider ya, solo trip seperti itu? Itu apa sih? Mungkin karena karakternya itu paling jarang atau paling kurang seneng kalau rombongan gitu. Jadi di mana aku pengen istirahat, pengen ngerokok, yang ngerokok dulu. Nanti udah selesai jalan sendiri. Jadi nggak ada larangan gitu. Biasanya kan mungkin kalau ada klub atau pimpinan harus ngikutin ya, nunggu sama harus ngikutin road captain kalau kita bilang. Iya, benar-benar ada road captain-nya. Nah, oke, baik Cak Hanif. Nah, untuk Cak Hanif sendiri, mungkin ini spesial pertanyaan dan banyak yang ditanyakan juga ya. Mungkin ini boleh ya dipertanyakan juga. Ini mungkin boleh. Untuk Cak Hanif sendiri, apa sih yang membuat Anda tertarik mungkin untuk setelah lulus sekolah itu malah ingin menjadi seorang solo rider mengelilingi Indonesia? Itu maksudnya mungkin ada nggak sih pernah pertanyaan, kenapa sih Mas nggak sampai kuliah dulu atau apa gitu kan? Alumni mana sih dulu? Saya sendiri di SMK jurusan Broadcasting Multimedia Televisian.
Tuh kan, nyambung banget emang jadi anak komunikasi ya nih. Terus kenapa nih jadi solo rider? Jadi waktu itu karena nengok umur masih muda, pemikiran saya belum pingin ngejar pendidikan ini Iya, itu. betul-betul. Jadi pinginnya cuman sekedar seneng-seneng bebas, intinya hati seneng udah bebas kemanapun gitu. Dan ketemu banyak orang. Dan alhamdulillah ketemu teman-teman yang asik, yang maksudnya jarang loh kita punya teman itu di seluruh Indonesia sampai ke ujung-ujung gitu. Bener. Kadang kita cuman punya teman tuh cuman satu kota, lingkupan kota kan. Tapi bener, iya bener-bener. Jadi mungkin kalau kita ke Bali, kemanapun, ya Itu emang pasti udah ada temen iya, gitu. udah ada teman. Jadi nggak sendirian kita kemana Iya. kesini gitu. Ada yang diajak ngobrol kayak gitu. Tapi bener nggak untuk Cak Hanif sendiri bahwa pertemanan itu menambah rezeki? Benar, memang benar adanya itu. Ya. Benar adanya. Karena saya sendiri merasakan bahwasannya ketika aku jualan baju ya pastinya teman-teman dulu yang beli. Gitu. Iya ya, bukan orang yang nggak Bukan dikenal. orang yang nggak dikenal, pasti teman-teman juga. Oke. Gitu. Nah, baik Cak Hanif. Dengan 27 provinsi yang tadi Anda paparkan juga, sebenarnya Kinan masih penasaran nih, provinsi pertama kali yang nekat Anda itu langsung terimplementasikan itu di kota mana sih? Kota Aceh, Aceh. Banda Aceh. Kenapa memilih Aceh? Gimana ya? Penting, soalnya dia jadi road to kota the first ya, kota pertama. Karena waktu itu ride ke sana udah waktu yang dihabiskan itu udah 8 bulanan. Jadi awalnya itu nggak ada Kak niatan ke Indonesia tuh dulunya. Iya, oke. Jadi waktu udah di Aceh sempet ngedown karena waktu itu masa COVID pertama kali lockdown Indonesia. Itu kan kita nggak bisa kemana-mana. Jadi aku start perjalananku itu kan dari 2019. Jadi sebelum adanya COVID. Oh iya ya. Gitu. Jadi kita sempat terkena lockdown waktu itu di Aceh, kurang lebih 2 bulan stay di situ. Akhirnya ya mau nggak mau ya berbaur di situ dulu, nggak bisa kemana-mana gitu. Dan akhirnya karena waktu yang diluangkan udah mulai banyak sampai 8 bulan di perjalanan kan, nggak pulang-pulang, yaudah sekalian aja lah ke kota-kota lain sekalian. Kapan lagi kayak gitu. Tapi aduh agak ini juga ya. Maksudnya Aceh menjadi kota pertama dan di situ sempat lockdown. Itu gimana sih proses kehidupannya di dalam 2 bulan itu? Ya. Pasti kan kalau kita buka-bukaan nih, maksudnya dalam artian kalau Cak Hanif mau mungkin buka-bukaan pasti untuk keuangan yang dipersiapkan tidak sampai untuk dalam 2 bulan ya, karena mungkin ada lockdown pada saat itu. Ya, Itu benar. gimana? Masih jualan kaos juga pada saat itu? Waktu itu sampai jualan kaos itu udah drop dan akhirnya ikut sempet jadi kuli bangunan. Di Waktu itu, Aceh? di Aceh. Itu bikin waktu itu ada proyek pondok pesantren. Karena kesana kan pondok pesantren kan memang banyak. Jadi diajakin teman gitu. Udah untuk bertahan hidup dulu di Aceh selama 2 bulan itu gitu. Jadi makanya itu tadi pertama aku bilang itu harus nekat. Kalau nggak nekat mental kena. Mental kena jatuh. Mental pasti kena jatuh gitu. Wow, tapi gimana rasanya kehidupan di Aceh? Ya pastinya berbeda kultur budaya kayak kita di Jawa kan biasa kita pakai celana pendek ya udah biasa pakai celana pendek kan, kalau sana kan nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Oke. Nggak bisa. Itu pun palingan kalau pas kita kerja ya di dalam kerjaan, kalau di luar nggak bisa pakai celana pendek. Wow. Tapi mungkin ada satu hal yang paling menarik yang bisa kita pelajari Tribuners dan Cak Hanif, bahwa Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia tuh aslinya terasa banget mungkin ya. The real banget, The real bukan lagi. keanekaragaman Indonesia. It's wonderful Indonesia ya ini. Oke, Swan. Nah, baik Cak Hanif. Nah, terlepas dari Aceh, kenapa saat ini sudah road to Sulawesi? Sekarang gimana di Sulawesi menurut Anda? Di Sulawesi itu pastinya orangnya asik-asik. Terus kemudian yang paling khusus kayak intonasi bahasa kan. Kita kan tiap daerah itu harus bisa nyocokin sama tuan rumah nih ceritanya. Iya, soalnya pendatang ya. Karena pendatang kan ya harus Nanti kita diusir nyocokin gimana? Gitu. Nah, jadi kayak Oke. waktu di Manado ngomongnya ngana, DP ini itu kan jadi ngikutin bahasa mereka. Apa itu bahasa kasarnya. Jadi kalau kita diolok-olok orang itu kita tahu gitu. Oh iya, Jadi jadi belajar nggak bahasa kasarnya bego-bego dulu banget, nih. iya, Biar nggak benar-benar. dibego-begoin. Jadi Iya, belajar iya. bahasa kasarnya nanti baru belajar bahasa daerahnya. Walaupun tidak semua kita tahu, setidaknya waktu di Manado dulu aku diajarin teman-teman pakai bahasa sana. Jadi aku memperkenalkan ke Jawa. Misalkan iseng-iseng ngomong sama orang Jawa nih, ngana so makan kayak belum. Jadi Tapi mereka dia nggak tahu nggak itu bahasa ngerti. mana, bahasa Manado. Nah, jadi kita kan Oke. memperkenalkan tuh ceritanya. Secara Gitu. nggak langsung menjadi ini juga ya, share tuh bahasa-bahasa yang Iya. ada, benar-benar. Kayak gitu. Oke, tapi di Sulawesi sudah kemana aja nih? Dalam waktu berapa ya? Udah berapa bulan sih di Sulawesi khususnya? Sulawesi sendiri aku makan waktu kurang lebih 5 bulan, hampir setengah tahun di Sulawesi. Ngabisin Sulawesi, Pulau Sulawesi. Wow.
Udah deh jadi orang Sulawesi aja kalau gitu. Oke, nah dalam 5 bulan itu tempat-tempat yang paling memorable mungkin ya bagi Cak Hanif di mana aja yang udah dikunjungin destinasi wisatanya? Kalau soal destinasi wisata yang paling utama Selayar pasti. Oke, Kepulauan Selayar ya? Kepulauan Selayar. Oke. Kemudian dari Selayar itu kalau soal destinasi budayanya bisa dibilang suku Kajang karena itu memang dapat banget murni pure di situ. Ya, kemudian kalau dalam apa namanya siklus keanekaragaman itu bisa dibilang dari suku Tolaki. Tolaki kan Kendari, suku Tolaki. Oke. Buton. Iya. Ya, daerah-daerah situ sih bisa dibilang asik. Kemudian Tomohon yang memang ada itu namanya satu daerah dia berbagai agama itu ada di situ gitu. Aku lupa namanya waktu itu wisata apa dia jadi masjid, kemudian gereja, kemudian apa namanya kalau tempat ibadahnya orang Cina itu apa gitu. Oke, Gitu. wihara-wihara gitu. Vihara gitu. Vihara. Jadi mereka gabung gini satu deret, jadi nggak ada yang berantem gitu. Nggak ada yang berantem ya? Gitu. Jadi di situ kita bisa lihat, oh ternyata begini toh menghargai toleransi satu sama lain gitu. Benar-benar. Jadi toleransi yang paling aku dapetin di Manado, paling kuat toleransinya ke Manado, daerah situ, daerah Tomohon. Gitu. Aku mau jujur nih, Cak Hanif. Aku tuh kayaknya udah 20 tahun tinggal di Makassar. Semua yang tadi Anda sebutkan itu belum pernah aku injak masalahnya. Gimana Kesana tuh ini? asik tuh, seriusan. Apalagi Waduh. paling deket tuh, ambil aja Selayar. Paling deket tuh, dia alamnya bener-bener lestari banget. Bener-bener asik di situ. Tapi ada juga nih yang mungkin dikepoin. Gimana sih untuk kekuatan motornya tuh? Nih jadi pertanyaan juga kan mungkin dari banyak orang. Itu gimana motornya, Pak? Masih kuat emang menanggung beban padahal udah ngelilingin 27 provinsi. Itu gimana cara perawatannya mungkin untuk jenis motornya Cak Hanif sendiri? Apalagi tadi Kinan sempat dengar di awal kalau sempat dimodifikasi juga. Itu gimana Cak Hanif? Kalau untuk soal motor sendiri, kadang kan banyak juga sih dari teman-teman pihak teman-teman bang kok ya. Ya, oke. Gimana? Jadi kemarin ada pertanyaan dari teman-teman kenapa kok motornya dibikin lampu mati kah? Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik Tribuners, kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Mohon maaf sebelumnya karena tadi mungkin kita ada kesalahan teknis juga. Jadi, tapi tenang saja karena perbincangan kita mengenai ngobrol virtual dan juga jejak pengalaman dari
Cak Hanif akan kita lanjutkan, kita masih akan ulas-ulas juga bersama beliau. Kita juga masih membahas mengenai 27 provinsi yang pernah Cak Hanif lalui. Oke, jadi harus tetap semangat nih Tribuners, karena sesi kita belum berakhir, kita masih ada satu segmen lagi. Tentu saja bersama saya Kinan Aulia. Baik, saya mau menyapa lagi nih kepada Cak Hanif. Halo Cak Hanif. Hello. Masih semangat? Masih dong. Dan harus semangat dong. Masih dong, masa enggak? Masih dong, masa enggak? Aduh, gimana nih? Oke, baik Cak Hanif. Tadi kita udah bahas banyak juga ya tentang 27 provinsi tadi. Tadi kita sempat terhenti di perbincangan mengenai Aceh nih dan juga Sulawesi. Iya, Itu mungkin ada perbedaan ya setiap kota yang Anda mungkin kunjungi. Itu gimana sih Anda beradaptasi dari setiap kota dan kultur yang berbeda? Tadi kan Aceh, Sulawesi, belum lagi mungkin Riau, Kalimantan. Itu gimana, Cak? Ya pastinya kita belajar bahasa daerahnya dulu Kak, biasanya kan bahasa daerahnya berarti dulu dari bahasa mulai. dulu. Iya, dari Ya. bahasa dulu kita harus bisa nyocokkan kayak misalkan kalau misalkan aku ke Kalimantan nih, kalau tetap membawa kultur budaya Jawa aku pasti nggak nyambung nantinya kan gitu. Nggak ada yang ngerti ya? Tapi ya alhamdulillah kita dipersatukan pakai bahasa Indonesia gitu. Iya, ya, Kan oke, gitu. oke. Ini mungkin itu sih dari pola bahasa aja yang kita memang mencolok banget kan gitu. Kayak apa kehidupan sehari-hari kayak makan ini itu. Palingan kan kita kayak beda caranya makan. Ada yang memang kalau di Aceh lebih asik pakai tangan katanya kan. Karena sunnah Nabi kan kalau sana. Iya, bener-bener. Kalau di lain-lain ada yang pakai garpu, ada yang pakai sumpit kan gitu. Ya, palingan nggak terlalu mencolok. Yang paling mencolok mungkin bahasa yang harus kita adaptasi sama teman-teman. Kayak gitu. Oke, baik, Cak Hanif. Nah, Cak Hanif, ini mungkin sudah tahun kedua ya Anda mengelilingi Indonesia menggunakan motor. Sudah benar? Bener, tahun Bener ya? kedua. Tahun kedua. Ya, Nggak ada kerinduan dengan keluarga? pastinya dong. Nah, itu gimana nih? Ini gimana sih maksudnya Cak Hanif sekalipun mungkin anak laki, anak cowok pasti kan maksudnya lebih agak apa ya, lebih agak bebas lah daripada anak cewek ya kan. Nah, untuk Cak Hanif sendiri itu gimana sih awal mula mungkin izin ke orang tua? Ceritanya kan masih muda seperti ini. Atau mungkin memang untuk tipikal orang tuanya Cak Hanif memang tipikal orang tua yang pokoknya disupport gitu. Itu Iya. gimana? Ya mungkin yang terakhir itu tadi paling bener. Karena bisa dibilang kalau dari orang tua sendiri kalau bahasa Jawa itu lost. Lost itu artinya ya udah kalau mau ke sana ya ke sana, kalau mau seneng ya seneng, kayak gitu. Yang penting tetap pada jalurnya, nggak melenceng, selesai. Kayak gitu orang tua. Enak banget ya. Maksudnya mama papa memang panggilnya apa sih, Ibu? Ya, Ibu. ayah, ayah ibu. Oke, ayah ibu mungkin lagi nonton Cak Hanif ini. Sekarang sudah di Sulsel nih, udah jauh banget, udah di studio Tribun Timur malah. Oke, tapi ayah ibu mendukung nggak? Alhamdulillah mendukung pastinya dalam apa namanya, pastinya doa orang tua itu kan pasti nomor Ya, satu. ridho kan, orang gitu, tua ya, ridho tetap orang harus tua. benar. Ya, Karena mungkin kemanapun Cak Hanif pergi, bahkan sekarang sudah berada di Sulawesi, itu pasti juga dari ridho orang tua mungkin ya, Pastinya. doa-doa yang dikirimin. iya, pastinya dari kedua orang tua restunya itu luar biasa. Oke, jangan nangis dong. Tisu-tisu. Oh. Oke, tapi ada nggak pesan dari ibu atau ayah yang membuat Cak Hanif sampai sekarang mungkin apa ya, posisi nekatnya tuh makin bertambah selalu gitu loh. Kan dari awal udah nekat memang ya, maksudnya udah punya kenekatan tersendiri, itu gimana? Kalau sekarang sendiri paling pesen dari ibu sendiri, pokoknya silakan bebas, tapi jangan lupa nikah. Oh, jangan lupa nikah. Oke. Cuma dibilang itu aja karena terkadang terlalu ngikutin hobi, jadi nggak mikirin lain-lain kayak gitu, kayak mikirin pasangan, mikirin ini itu, uang segala macam, nggak ada mikirin. Parah Cak Hanif ini. Nah, baik Cak Hanif, tadi seru juga nih, kita mau ulas-ulas gali-gali dikit nih. Jangan mikir pasangan. Emang sekarang gimana? Pasangannya di mana ini? Ya alhamdulillah dia juga ngedukung banget sih. Waduh. Ngedukung banget. Ngedukung ya? Wah kan waktu itu sempet waktu kehabisan uang dia ngirimin. Mantep nih. Nama ceweknya siapa? Sapa dong. Aduh. Aduh, halo, kok gitu sih? Oke. Kadang malu-malu juga. Oke. Nah, untuk si doi sendiri itu gimana nih? Ibu sampai bilang pulang untuk nikah, gimana rasanya? Berarti nggak ngelanjutin solo trip lagi, gimana tuh? Kemungkinan sih ngelanjutin, cuman ya dari izin dari doi juga nantinya. Asik, pulang dulu ya? Pulang dulu yang nikah pasti. nih? Iya. Oke. Waduh, nah itu gimana sih untuk si doi sendiri, memang ini
kenalnya pas sama-sama jadi solo trip, si Doi memang suka ini juga atau gimana nih? Beda hobi Kak sebenarnya. Beda hobi? Beda hobi. Jadi dulunya itu cerita adik kelas sama kakak kelas sebenarnya. Waduh, gawat ini ya. Terus nggak apa-apa. Jadi waktu itu kan sempat memang lost kontak komunikasi lama, Iya, kemudian oke. balik lagi pas memang awal aku perjalanan jalan itu memang dia ngedukung banget gitu. Oh, bukan pada saat kamu tenar ya, enggak? Enggak, ya Oke. alhamdulillah dari aku mulai posisi paling bawah, belum ada ini itu segala macem, dia selalu yang ngedukung, ngebantu Oke, ini itu kalau perlu ditemenin apa-apa, ya? iya. Kalau perlu apa-apa nanti hubungi aja kayak gitu. Asik, ih ceweknya baik deh. Oke, nah tapi maksudnya dengan keadaan yang seperti ini mungkin Cak Hanif kayak kemana-mana ya, ke beberapa kota. Gimana sih emang ceweknya nggak apa-apa tuh ditinggal terus, maksudnya LDR gitu. Yang penting intinya dia orangnya simple sih, pokoknya Simple ya, nggak ribet pandangan ya lurus jadi jangan cewek. kanan kiri selesai. Kayak gitu. Apa-apa? Pandangan lurus jangan kanan kiri kayak gitu. Waduh, Dia cuma tenang, ngobrol gitu ada doang. spion. Oke, berarti kapan nih baliknya? Rencana tanggal 22 Kak. 22 ini ikut kapal ke Surabaya. Langsung nikah berarti? Ya prepare dulu dong. Oh, Kalau prepare ini. dulu. Bulannya Prepare dong, dulu bulannya dong. Ngobrol-ngobrol, entah apa yang diobrolin kan lama nggak ketemu kan. Oke. Nah, tapi maksudnya untuk sampai saat itu, maksudnya dari segi karir, perjalanan juga mungkin dalam touring dengan menggunakan motor ini, juga kisah pasangan dari Cak Hanif. Apa sih yang Cak Hanif rasakan sampai sekarang? Yang sudah dilalui nih, kayaknya banyak banget ya dalam 2 tahun Banyak itu. banget. Mungkin kita kalau cerita sukanya mungkin banyak ya. Kayak Daripada mungkin, dukanya. daripada dukanya. Mungkin kita ceritain dukanya aja lah. Oke. Biar kalau sukanya kan banyak banget tuh, sampai 7 hari 7 malam juga nggak habis kan. Gak habis ya. Jadi kayak kemarin sempet ditinggal nenek meninggal, kita belum sempet kesana, itu titik paling tersedih yang pernah aku rasain. Padahal beliau itu waktu telepon, kan waktu itu sempet mau pulang juga waktu di Morowali kan. Oh, masih di Morowali ya? Iya, saat itu? Morowali, jadi beliau itu jatuh sakit di rumah sakit, beliau itu nyariin kan, memang bisa dibilang cucu kesayangan kan gitu. Asik, Jadi siap. Oke. jadi tiap beliau sakit atau apa, kadang waktu aku di Surabaya mesti aku yang nganter gitu, nganter ke rumah sakit. Anak nenek banget gitu ya? Anak nenek banget lah. Jadi waktu beliau sebelum nggak ada itu kan, waktu itu kritis, beliau itu posisinya kritis, nggak bisa ngomong sama sekali. Akhirnya dari keluarga yang di Surabaya telepon VC ke saya, toh. VC itu nenek langsung bangun. Wow. Jadi nenek itu langsung bangun, langsung bisa ngomong. Awalnya nggak bisa ngomong sama sekali. Posisi Itu kritis. mungkin agak rindu juga, rindu banget kali ya memang sama Cak Hanif. Dan ternyata memang kepinginan beliau itu pingin nengok aku buat yang terakhir kayak gitu. Cuman nggak sempet kan. Mungkin itu jadi titik tersedih. Tapi pasti nenek di sana pasti bangga dong, karena sekarang cucunya mungkin bisa sedewasa ini dan juga bisa ngelilingin 27 provinsi yang kayak itu di luar kepala banget dengan stok budget yang pas-pasan, tapi dengan menggunakan relasi pertemanan di luar sana, juga mungkin dari modal jualan kaos sampai Anda bisa seperti ini tuh hal yang luar biasa, dan Kinan yakin tidak semua pemuda di luar sana yang bisa seperti Anda, Cak Hanif. Iya, pastinya kalau pesen buat teman-teman juga, pastinya kalau memang punya cita-cita ya wajib untuk Dikejar ya. digapai, bukan hanya dijadikan mimpi. Oke, kalau gitu Kinan tanya, cita-cita seorang dari Cak Hanif apa? Cita-citaku sendiri dari dulu kecil itu memang pingin keliling Indonesia, keliling dunia bahkan dulu itu. Tapi waktu itu belum ada mindset ini mau jalan kaki atau ngapain Oh iya, gitu kan. belum mikir ya naik Belum motor, belum mobil, atau belum mikir. pesawat. Nah, Oke. Jadi waktu itu pikirnya keliling dunia enak nih, asik nih, ke Afrika nengok kanguru ini. Kan masih zaman kecil kan. Iya, dari ke ini atlas-atlas pakai itu komodo, ya? pakai Oke. komodo. Pingin banget. Jadi ditanyain guru itu, ditanyain cita-cita, yang lain jawab polisi, jawab tentara, Iya, ini itu profesi kan. ya? Profesi semuanya. Jadi Hanif cita-citanya dia apa? Keliling Indonesia, Bu. Keliling dunia. Diketawain nggak pada saat Diketawain banget, karena waktu itu kan cuman aku doang yang nggak nyambung. Jadi yang lain jadi polisi, jadi dokter, ini itu segala macem. Ya, oke. Tapi kalau kita pikir, padahal keliling Indonesia itu cita-cita semua orang juga pastinya. Mereka mungkin kerja, jadi dokter, polisi, dan yang lainnya. Kalau mau healing atau liburan pasti keluar kota, keluar negeri mungkin ya, beberapa orang. Bener, makanya aku pernah bikin caption itu begini, orang kerja kita libur, orang libur kita liburan. Kayak gitu. Oh iya, benar orang kerja. Siap. Oke, baik. Nah, Cak Hanif, Kinan punya special question lagi nih.
yang mungkin Anda ingin capai nih atau target di tahun ini selain menikah tadi ya? Itu mau kemana lagi? Tour kemana lagi? Kalau tour sih mungkin belum ada pikiran ke sana sih. Mungkin setelah ini nanti selesai, pinginnya naikin haji orang tua dulu. Amin, amin ya Mungkin robbal itu. alamin. Yang terakhir mungkin kota yang ingin didatangin setelah trip, kan ini sekarang di Sulawesi ya? Kemana lagi? Rencana dari Makassar ini nanti pulang Surabaya dulu kan, stay sampai Nikah setelah ya, Lebaran. nikah. Nah, Undangan jangan lupa. Oke, Oh oke. ya, pernah ke Surabaya kan waktu itu? Iya, pernah. Nah, pasti nggak Oke. lupa jalannya dong. Oke, siap. Jadi setelah Lebaran, rencana mau ke ujungnya timur Indonesia, Merauke. Wow. Paling terakhir, titik terakhir yang bakalan jadi finish. Sudah itu vakum. Selesai itu ya mungkin selesai perjalanan itu masih mikir dulu, cari kopi, cari inspirasi dulu. Oke. Nggak tahu nanti ke depannya gimana gitu. Keren, tepuk tangan dulu dong. Wow, nah yang terakhir Cak Hanif, mungkin sebelumnya kita mau terima kasih juga nih ya sudah datang, terus kita berbagi banyak juga nih hari ini. Yang terakhir mungkin pesan Cak Hanif atau harapan Cak Hanif ke depannya. Yang pertama harapan dulu deh, harapan Anda di tahun 2022 ini dalam perjalanan karir Anda. Kinan rasa itu juga karir loh, pencapaian mengelilingi Indonesia apa. Setelah itu mungkin pesan Anda kepada seluruh pemuda-pemuda di luar sana yang mungkin sampai saat ini belum punya keberanian seperti Anda untuk menggunakan motor mengelilingi Indonesia. Silahkan Cak Hanif. Ya kalau untuk harapan sendiri, seperti pesan dari orang tua sendiri, harapannya aku ini nggak star syndrome dan lain sebagainya gitu, kayak gitu dah, orang-orang nggak tahu bahasa apa gitu ya. Jadi kadang kita posisi di atas itu kadang kita punya sombong, dan alhamdulillah sampai sekarang sih pinginnya udah semua teman-teman ya kalau mau ngobrol bareng ya ayo kayak gitu. Nggak pingin lain-lain sih. Kalau harapan dari aku sendiri ya itu mengikuti aja sebenarnya, mengikuti usaha. Wow. Kayak gitu. Pesannya buat pemuda-pemuda di luar sana. Nah, kalau pesannya ini baru banyak. Oke, boleh silahkan. Yang mungkin mau jadi Cak Hanif kedua, ketiga, keempat. Oke, silahkan. Jadi kalau pesan buat teman-teman sendiri, khususnya buat kaum milenial yang ada di tempat, di lokasi dimanapun kalian berada, kalau punya cita-cita disampaikan, digapai, ya kan, pastinya usaha doa itu nggak akan mengkhianati hasil sih. Itu kalau aku. Yeay, keren banget. Makasih Cak Hanif. Sama-sama Kak, makasih banyak udah diundang juga nih. Iya, keren banget orang dari Surabaya yang sudah mengelilingi 27 provinsi, dan tahu nggak, Tribuners sekarang udah di Sulawesi. Semoga betah di Makassar, dan Amin. kalaupun nanti balik di Surabaya, tetap ingat Makassar. Gimana nih memberikan memorable yang sangat keren sekali. Sukses juga, dan yang paling penting Cak Hanif harus selalu jaga kesehatan dan bermanfaat Amin. untuk banyak orang. Siap. Yeay. Thank you. Thank you. Baik Tribuners, berakhirlah seluruh rangkaian obrolan kita pada ngobrol virtual bersama saya Kinan Aulia, dan bersama narasumber kita ada Cak Hanif selaku solo rider dari Surabaya yang telah mengelilingi 27 provinsi di Indonesia. Baik, untuk seluruh Tribuners juga jangan lupa saksikan Ngopi setiap hari Selasa pukul 16.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Untuk itu saya mewakili kru yang bekerja pamit. Selama kita pada selama, tetap jaga protokol kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Saya Kinan Aulia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. See you. See you.